Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan juga kesehatan. Nikmat yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Di antara bentuk syukur kita untuk mensyukuri nikmat sehat, nikmat waktu luang, kesempatan adalah kita gunakan nikmat sehat, nikmat waktu luang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang besar yang mempunyai banyak keutamaan adalah menuntut al-ilmu atau talabul ilmi. Talabul ilmi adalah ibadah yang besar, ibadah yang luar biasa. Dengan ilmu itu kita bisa mengetahui dan bisa memahami dinul Islam, dan insya Allah kita bisa beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji tentang syu'abul iman, tentang cabang keimanan. Dan malam hari ini insyaallah kita masuk ke dalam cabang yang ke-27. Betul ya? Cabang yang ke-27, yaitu al-murabatah fi sabilillah, atau juga dikenal dengan ar-ribat fi sabilillah. Ribat adalah, kalau kita ambil asal katanya dari ar-rabtu, ya, ar-rabtu. Kalau ar-rabtu artinya mengikat, ya, atau ikatan, ya. Maksudnya di sini sebagaimana dituliskan oleh muhakkik dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, beliau katakan adalah al-mulazamatu fi nuhuril adu wa hifdhu thughuril islam wa siyanatuha an dukhulil a'da'i ila biladil muslimin, yaitu melazimi atau terus menerus atau senantiasa dia itu berada di front terdepan
di hadapan musuh, di front terdepan, di hadapan musuh. Kemudian menjaga celah agar jangan sampai celah yang itu adalah akan menyebabkan musuh tersebut bisa masuk ke dalam negeri kaum muslimin. Jadi dijaga celah tersebut ataupun pos penjagaan di situ atau di batasnya wilayah, sehingga musuh Islam tidak memasuki negeri kaum muslimin. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ribat ini sebagaimana yang sudah kita lalui tentang al-jihad bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Tadi yang disebutkan adalah bermakna khusus, ya, bermakna khusus, yaitu di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam berjihad. Sedangkan ribat secara umum adalah kita menjaga Islam dari segala hal yang bisa merusak Islam itu, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, atau kita mengambil peran pada titik-titik yang memang di situ rawan, titik-titik yang rawan. Misalnya adalah dalam bidang ilmu, dalam bidang ilmu, termasuk ribat bermakna umum, ya, dalam bidang ilmu, yaitu seseorang itu ada yang mendalami ilmu itu secara mendalam, misalnya ilmu din, ya, mendalam, dia dalami. Karena kalau ini tidak dijaga, tidak didalami, tidak ada yang menguasainya, maka akan menyebabkan jebolnya al-Islam. Misalnya jangan sampai kaum muslimin tidak mengerti Islam dan tidak ada yang memahami syariat Islam. Lalu ada musuh Islam memberikan syubhat, ya, memberikan syubhat, melemparkan berbagai macam keraguan-raguan terhadap syariat al-Islam. Di antaranya adalah sampai mungkin saat ini yang dikenal dengan ghazwu al-fikri, perang pemikiran, ya, sampai saat ini dan seterusnya. Selalu ada. Syariat Islam itu digambarkan sebagai syariat yang kuno, ya kan? Syariat yang sudah tidak relevan dengan kemajuan zaman, tidak pas lagi untuk dipraktekkan. Nah, ini kan syubhat semuanya. Nah, syubhat ini harus ditangkis. Jangan sampai meracuni pemikiran kaum muslimin. Siapa yang bertugas untuk menangkis serangan seperti itu atau syubhat seperti itu, membantahnya, yaitu ahlul ilmi, para ulama. Nah, para ulama jihad di situ, dan dia ribat di situ, ya. Tidak boleh dia bergeming. Misalnya, kalau misalkan saya ini mendalami ilmu seperti ini, sedangkan misal ambil contoh keadaan, ya, keadaan yang mungkin serba sulit, sehingga dia tinggalkan ilmu itu, kemudian dia beralih profesi menjadi apa?
bisnismen, menjadi apa yang sifatnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga dia lupakan ilmu itu. Nah, kalau tidak ada yang menjaga pos ini, maka gampang sekali musuh-musuh Islam akan menyebabkan kaum muslimin menjadi ragu terhadap dinul Islam, bahkan banyak di antara mereka yang mungkin juga bisa menjadi murtad, wa na'udzubillah. Maka harus ada orang yang menjaganya. Itu di dalam sisi ilmu. Ada lagi yang mengambil peran di sisi apa lagi? Di sisi ekonomi. Penting tidak ini ekonomi? Penting, ya. Penting di sisi ekonomi, ya. Kenapa? Karena apabila tidak ada yang menjaga pos ini, sisi ekonomi, ekonominya tentu ekonomi Islam, ekonomi sedang syariat Islam. Tidak ada yang menjaga ini, maka yang akan terjadi apa? Maka mungkin saja kaum muslimin menjadi lemah sisi ekonominya. Kalau kaum muslimin menjadi lemah sisi ekonominya, rawan. Karena kalau sudah perutnya lapar, gampang untuk dipengaruhi, ya kan? Terbukti banyak di daerah-daerah yang mungkin dari sisi ekonominya adalah lemah, kemudian dimurtadkan. Nah, ini harus ada yang menjaga pos di sini. Ekonominya ekonomi Islam, atau ada di antara kaum muslimin yang harus menjadi aghnia seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman ibn Affan, dan yang lain-lainnya. Nah, ini ribat di situ. Nggak apa-apa. Ulamanya jangan iri dengan ekonom. Wah, saya harusnya jadi ekonom ini supaya bisa hidup nyaman, gitu kan? Ya. Jangan iri. Kemudian tinggalkan ilmunya, mau jadi di bisnis. Yang bisnisnya juga, misalnya jangan iri dengan ulama. Oh, ulama ini misalkan adalah dihormati oleh manusia, dimuliakan oleh manusia, kemudian juga banyak pengikutnya. Akhirnya dia tinggalkan ekonominya, belajar untuk menjadi ulama. Padahal mungkin saja bukan di situ kemampuannya, bukan di situ kemampuannya, sehingga nanti ekonominya hancur, ilmunya nggak dapat. Nah, ini kan bahaya juga. Sisi yang lain, ya, misalnya sisi apa lagi? Pendidikan, ya, harus ada yang menjaga pos pendidikan, yaitu ahli-ahli pendidikan. Bagaimana menyusun kurikulum, bagaimana mengelola lembaga pendidikan yang baik, itu juga harus ada yang menjaga. Kalau misalnya pos pendidikan ini tidak dijaga dengan baik, bagaimana kaum muslimin ke depan, anak-anak kita? Mungkin saja di situ misalnya ada orang yang ilmunya mantap, ilmunya bagus, ya. Ada pengajar-pengajar yang luar biasa. Tapi kalau dia atau para pengajar itu tidak mumpuni dalam sisi manajemen pendidikan, mungkin saja pendidikannya menjadi tertinggal, tidak dilirik oleh orang. Dan misalnya pengelolaannya mungkin tidak tertib, akhirnya menjadi tertinggal. Nah, ini tidak boleh. Harus ada orang-orang yang di pos seperti itu, ya. Di pos yang lain, ya. Pos apa lagi misalnya? Segala, ya, yang memang dibutuhkan. Kesehatan juga adalah sangat-sangat urgen. Nah, misalnya adalah harus ada dokter-dokter muslim. Harus ada dokter-dokter muslim. Karena kalau kita sakit kemana? Ke dokter. Dan juga harus ada rumah sakit, ya, yang menangani kaum muslimin.
Nah, di situ ribatnya, ya. Dokter nggak apa-apa dia fokus di sisi itu. Ya. Di yang lainnya, misal ambil contoh apalagi militer, harus ada anak-anak kaum muslimin kita ini yang masuk ke dalam militer, karena ini adalah sangat-sangat urgen, sangat urgen. Ya. Sehingga ada anak kita yang kelak menjadi panglima. Ya. Tidak semuanya misalnya anak kaum muslimin jadi ustadz. Ya. Tidak semuanya. Dan tidak semuanya berbakat. Tidak semua jadi ulama. Tapi kita berikan, ya, anak-anak kita itu sesuai dengan bakat dan minatnya di mana. Kita harus mengenal anak kita. Jangan sampai kita paksakan anak kita untuk mengikuti keinginan kita, akhirnya tidak jadi kesana kemari. Kenapa? Karena dia tidak minat, tidak bakat di situ, kita paksakan, akhirnya gagal semuanya. Tapi kalau kita lihat anak kita itu punya bakat, misalkan, oh ini bakatnya adalah jadi ulama, teruskan, dipesantrenkan, kemudian dikuliahkan di kuliah-kuliah diniyah yang bagus, bahkan mungkin sampai ke pusat-pusat keilmuan, ya, keilmuan Islam baik di Madinah, di Mekkah, ataupun di Mesir atau di mana begitu, ya. Nah, dukung seperti itu. Tapi kalau dia tidak minat, tidak bakat di situ, dia minatnya dagang, nggak apa-apa. Dagang, agar dia menjadi seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau dia punya fisik yang luar biasa, ya, dan punya jiwa kepemimpinan, leadership, jadikan dia seperti Khalid bin Walid. Ya, masuk militer, apa jadi tentara, kemudian jadi panglima yang siap untuk menjaga Islam dan kaum muslimin. Nah, demikian itu makna daripada ribat secara umum, ya, secara umum. Nah, di kita harus punya ambil bagian, ya. Kita ini masing-masing kita, di mana ribat kita? Kita punya apa? Kemampuan apa? Kemudian di situ jangan sampai kaum muslimin lemah, kemudian nanti musuh bisa menghancurkan al-Islam. Itu makna ribat secara umum, ya. Yang di sini, ya, disebutkan adalah ribat secara khusus tadi yang disebutkan, yaitu lebih kepada sisi militer, ya, sisi militer, yaitu misalnya seseorang ditempatkan di pos, ya, terdepan, ya, mengintai musuh, ya. Jangan sampai lengah kemudian musuh bisa masuk, begitu. Liqaulihi ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan terus menerus tingkatkan, ya, kesabaran kalian, warabitu, dan rabitu, ribat di sini, ya, warabitu, ribat. Nah, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Digandengkan tadi iman, sabar, ribat, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan akan keutamaan, ya. Dan ribat dengan kesabaran itu adalah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, ya. Ribat secara umum ataupun ribat bermakna khusus, ya. Ribat secara umum misalnya adalah kita menjaga pos Islam sesuai dengan kemampuan kita, sabar di situ,
ketika kita lihat ke kanan, lihat ke kiri, jangan sampai kita tertarik padahal di situ bukan kemampuan kita. Kalau kita tertarik bukan kepada sesuatu yang bukan kemampuan kita, akhirnya nanti di sini lemah, di situ juga adalah lemah. Islam terancam. Sesuaikan dengan memang kemampuan kita, dan itu harus bersabar bagaimanapun keadaannya. Sebagaimana ribat secara khusus, ya. Ribat secara khusus misalnya di perbatasan, lihat, ya, di perbatasan misalnya adalah mungkin di sini ada saudara yang punya misalnya di TNI, di perbatasan itu tidak senyaman kita di sini. Itu perlu dengan kesabaran yang besar, kesabaran yang luar biasa. Makanan tidak seperti kita bisa milih makanan di sini, ya, karena kita di daerah yang banyak alternatif. Kalau di sana mungkin seadanya dan harus bisa menahan dan juga bisa menyesuaikan dengan keadaan. Demikian juga misalnya para mujahidin, lihat para mujahidin, ya. Mereka ketika ditaruh di tempat yang memang di situ adalah pos dia untuk menjaga daerahnya, mungkin saja tidak berperang, tapi menjaga diam di situ adalah satu bentuk kesabaran yang luar biasa. Kalau tidak sabar, misalnya dia melakukan sesuatu di luar komando, akhirnya akan membahayakan Islam dan kaum muslimin. Nah, inilah yang harus kita jaga, ya. Wali hadithi Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari, ribatu yawmin fi sabilillahi azza wa jal khairun minad dunya wa ma fiha, wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu, ya, yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di situ, ribat, satu hari di jalan Allah azza wa jalla adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini keutamaan ribat. Jadi ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Kita mungkin melihat dunia, misalnya apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir itu punya segalanya dalam sisi dunia, teknologinya, ekonominya, atau yang lain-lainnya mereka miliki, ya. Akan tetapi bagi orang yang beriman bukan itu yang dilihat, bahkan mempunyai sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia, yaitu ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati, dan tempatnya cemeti salah seorang di antara kalian dari surga itu adalah lebih baik daripada dunia, wa ma 'alaiha, dan apa yang ada di atasnya. Intinya pahala dan keutamaan dari ribat fi sabilillah adalah lebih daripada dunia dan seisinya, ya. Wal murabatah tunazzilu minal jihadi wal qitali manzilatal i'tikaf fil masajidi minas salah. Murabatah yaitu jihad, ribat, ya, ribat. Kedudukannya di dalam jihad fisabilillah
dan juga di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti kedudukan i'tikaf di masjid-masjid dari salat ya. Di sini kalau bulan Ramadan ada i'tikaf? Ada tidak? Ada ya kan? Ada i'tikaf. Nah, i'tikaf di masjid itu juga adalah tidak bisa dianggap enteng. Yaitu karena seseorang harus mulazim, terus menerus, dawam, terus menerus di dalam masjid, tidak keluar dari masjid, tidak tergiur dengan hiruk pikuk dunia. Terlebih adalah 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan itu pasar, mal, nggak tahu kalau sekarang mungkin tidak ya kan, karena musim pandemi. Ya biasanya adalah ramai, ya kan, karena banyak orang yang menjajakan dagangan-dagangannya dengan berbagai macam diskon yang menggiurkan, ya, ramai. Sedangkan kita misalnya diam di masjid. Diam di masjid untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di masjid terus menerus ini juga adalah harus dengan kesabaran. Karena kalau tidak sabar kita diam di masjid, tujuannya adalah ibadah, maka kita akan keluar dari masjid. Contohnya paling mudah adalah bagaimana kita di hari Jumat. Jam berapa kita masuk masjid di hari Jumat? Menjelang adzan. Menjelang adzan. Menjelang adzan masuk. Berarti sedikit. Menunjukkan bahwa berat i'tikaf itu. Sunnahnya adalah kita sepagi mungkin. Sepagi mungkin. Ya kalau kita mampu misalnya adalah dari mulai mungkin kalau di rumah banyak aktivitas jam 8 sudah masuk ke masjid. Ya. Sudah masuk ke masjid. Dan masjidnya harusnya dibersihkannya itu jangan hari Jumatnya, pas pagi Jumatnya. Ya, dibersihkannya adalah sebelum hari Jumatnya, yaitu misalnya adalah hari Kamisnya dibersihkan supaya orang yang mau i'tikaf dari mulai pagi hari sampai dengan selesai hari Jumat, ya, salat Jumat selesai, nah, dia bisa terpenuhi hajatnya di masjid tersebut. Kalau kita mau mencoba juga misalnya adalah kita selesai salat subuh tidak pulang. Kita duduk di masjid, kita berzikir, ya. Kemudian sampai dengan syuruk. Sampai dengan syuruk. Setelah syuruk kita salat. Salat syuruk. Salat sunnah. Dan salat syuruk tadi juga adalah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahalanya juga seperti riba. Karena memang kebanyakan manusia tidak sabar, apalagi ya kita maklum, ya kan. Kita semua misalnya adalah harus pergi ke tempat bekerja, kita harus begini, harus begitu, maka ya, jarang yang melakukan seperti itu. Ya, jarang yang melakukan seperti itu. Kecuali orang-orang yang memang punya semangat yang tinggi, keimanan yang kuat, dan ada kesempatan. Kalau sekarang misalnya antum semangat tinggi, punya keinginan yang kuat, tapi ya, tidak ada kesempatan karena harus segera ke tempat kerja. Itu pun adalah memang tidak mampu, tidak bisa. Tapi mudah-mudahan saja, ya, mudah-mudahan saja pada saat-saat misalnya hari libur kita bisa melakukan seperti itu. Ya. Nah, ribat di jihad, ya,
itu seperti i'tikaf fil masajid min as-salat. Li'anna al-murabita yuqimu fi wajhil adu. Karena apa? Orang yang murabit, orang yang melakukan ribat tadi, dia selalu menghadapi musuh. Seperti ini, menghadapi musuh, maka dia tidak bergeser ke tempat-tempat yang lain, dan juga mungkin dia harus pandai untuk mengatur, ya, jangan sampai lalai. Kalau misalnya dia lalai, musuh bisa masuk begitu. Nah, terus begitu. Mithlu qiyamihi muta'ahhiban musta'iddan lahu. Ya. Seperti orang yang siap, ya, siap dan sudah punya perbekalan untuk bisa menghadapi musuh tersebut. Ya, orang yang ribat ini tidak perang. Ya, karena kan seperti itu, tidak ada kontak senjata, karena dia hanya memperhatikan dan melihat. Kecuali kalau musuh itu menyerang, maka baru terjadi bentrokan senjata. Tapi kalau tidak, saling mengintai. Di sana musuhnya mengintai, dari kita juga harus siap begitu. Nah, kalau kitanya tidak siap, kitanya tidak waspada, ya, maka akan mudah untuk dilumpuhkan oleh musuh tersebut, kemudian mengakibatkan kemudaratan dan mungkin kekalahan dari kaum muslimin. Nah, ini ribat, ya. Berikutnya adalah yang ke-28, ya. As-samin wal 'ishrun min syu'abil iman. Yang ke-28, yaitu as-sabatu lil aduwi wa tarkul firari min az-zahfi. Ini juga adalah masih ada kaitannya. Ya, jadi satu rangkaian jihad, ribat, kemudian sabat. Ya, sabat itu adalah kokoh, ya, terus menerus, ya, tidak berpaling lil adu, untuk menghadapi musuh. Wa tarkul firar, dan meninggalkan firar. Firar itu adalah lari. Meninggalkan lari artinya adalah tidak lari. Tidak lari minaz zahfi, dari menghadapi musuh. Az-zahf ini berhadapan dengan musuh begitu, berperang begitu. Kenapa? Karena al-firaru minaz zahfi, lari dari menghadapi musuh itu, ketika musuh itu sudah ada di depan kita, ya, sudah berhadap-hadapan, maka itu termasuk dalam kategori dosa besar. Ya. Jadi kaum muslimin jangan mencari musuh. Jangan mencari musuh. Dan kita tidak boleh berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Akan tapi kalau kita sudah berada di dalam medan perang, bertemu dengan musuh, ya, maka tidak boleh lari, harus hadapi begitu. Liqaulihi ta'ala, idza laqitum fi'atan fathbutu, ya, surah Al-Anfal ayat 45. Apabila kalian bertemu dengan, ya, pasukan musuh, ya, fathbutu, maka sabatlah, tetaplah, hadapi, jangan lari. Begitu. Jadi tidak boleh kaum muslimin itu lari dari peperangan. Dan demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in di dalam al-jihad, ya, tidak lari daripada peperangan. Wa qaulihi ta'ala
idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Apabila kalian menemui orang-orang kafir zahfan, yaitu di medan perang, menemui orang-orang kafir di medan perang, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian itu berpaling ke belakang, jangan lari. Jadi kalau kalian kaum muslimin ya, bertemu musuh orang-orang kafir di medan perang, jangan lari, hadapi ya, bagaimanapun keadaannya. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan lil qital. Dan siapa ya, orang yang dia itu berpaling ke belakang, lari ya. Nanti di sini disebutkan apa balasannya. Illa mutaharrifan lil qital, kecuali apabila dia berpaling untuk berputar, strategi, berputar untuk mengatur strategi. Artinya tidak lari tunggang langgang ya, tapi dia berputar untuk strategi memerangi kaum kufar. Karena ini adalah suasananya perangnya zaman dahulu. Kalau suasana perang zaman sekarang bagaimana? Ya, tentu berbeda suasananya. Nah ini kalau perang fisik ya, perang fisik, bertemu fisik ya, berputar untuk strategi memerangi mereka orang-orang kafir. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau untuk menemui bantuan ya. Jadi untuk strategi atau untuk menemui bantuan, pasukan bantuan ya. Misalkan ada pasukan yang lain dari kaum muslimin ya, kemudian dia datang kepada mereka. Nah, orang yang lari ke belakang ini bukan untuk itu, bukan untuk dalam rangka strategi perang atau menemui bantuan ya, pasukan bantuan, faqad ba'a bi ghadabin minallah. Maka orang seperti itu dia berhak untuk mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah nanti di neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, berarti di sini jelas bahwa lari dari medan perang itu adalah dosa besar. Dosa besar. Kenapa diancam dengan jahanam? Setiap dosa yang di dalamnya ada ancaman ya, ancaman neraka ya, azab, maka dosa itu termasuk ke dalam dosa besar. Dalam dosa besar. Dan di sini dosa besar yang luar biasa, bahkan bisa menyebabkan kehancuran bagi kaum muslimin. Wa qaulihi ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, berilah semangat ya, kobarkan semangat untuk orang-orang yang beriman untuk apa? Al-qital, untuk berperang. Berilah semangat kepada orang-orang yang beriman untuk berperang. Artinya jangan sampai mereka lemah ketika menghadapi musuh. Kemudian disebutkan iyyakum minkum ya, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Ya. Apabila di antara kalian ada 10 orang sabirun yang mereka itu benar-benar sabar, yaghlibu mi'atain, dia akan mengalahkan 200, mi'atain, 200. Ini luar biasa ya. Afwan tadi 20 ya,
apabila ada 20 orang yang sabar, ya, karena dia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa mengalahkan 200 orang. Ya. Dengan syarat dia betul-betul yakin. Ya. Seperti halnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Ketika perang Badar. Ya, perang Badar itu kan tidak seimbang. Kaum musyrikin lebih banyak, sedangkan kaum muslimin lebih sedikit. Nah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak mundur, ya, tidak lari, akan tetapi menghadapi mereka dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan penuh kesabaran, dan mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. ولحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما في صحيح البخاري لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Nah, ini jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Ini juga penting bagi kita. Kita sekarang ini adalah dalam keadaan aman. Ya, dalam keadaan aman. Nikmat seperti ini jangan antum angan-angankan hilang, kemudian terjadi kekacauan. Jangan. Akan tetapi mintalah kepada Allah wasallallahu al-afiyah. Mintalah al-afiyah. Mintalah kita itu aman, tentram, damai. Agar apa? Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan nyaman, dengan nikmat, begitu. Kan berbeda kalau keadaannya kacau dengan keadaan yang aman seperti ini. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri dan juga wajib kita jaga. Ya. Jangan berharap ada musuh datang, jangan berharap. Jangan meminta seperti itu. Fa idza laqitumuhum, namun kalau Allah takdirkan kita itu bertemu dengan musuh, Allah takdirkan ini bertemu dengan musuh, ya, misalkan ya, diserbu oleh musuh, ya, kaum muslimin daerahnya diserbu oleh musuh, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasbiru, maka bersabarlah. Fasbiru di sini, bersabar di sini adalah sama dengan fathbutu, tetap, tidak boleh berpaling, hadapi, begitu. Jangan lari, ketemu musuh jangan lari. Tapi pertama kali kita minta apa? Aman, tentram, damai, seperti ini. Wa'lamu, ketahuilah, annal jannata tahta zilalis suyuf, bahwa surga itu berada di bawah bayangan pedang. Artinya kalau kita sampai terbunuh di dalam berperang di jalan Allah, betul di jalan Allah, bukan angan-angan ya, bukan perkiraan, memang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu berada di bawah
naungan pedang atau bayangan pedang. Sehingga orang yang terbunuh insya Allah dia akan syahid, dan orang yang syahid insya Allah dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan mempunyai keutamaan-keutamaan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.